Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Jumat tanggal 3 bulan April tahun 2020 akan dilaksanakan ujian tugas akhir yang berjudul Simulasi Sistem Antrian dengan menggunakan aplikasi ProModel pada MRT Moda Raya Terpadu di loket Stasiun Duku Atas. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudianto, jurusan Teknik Industri Angkatan 2015. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Insinyur Untung Yudo Asmoro, MSI, dosen penguji 1, Ibu Diah Pramestari, STMT, dan dosen penguji 2, Bapak Dr. Insinyur Eka Ahmad Kabul, MSc. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Langsung saja kita mulai presentasinya. Latar belakang: meningkatnya kompetisi yang mengarah pada tuntutan kebutuhan konsumen baik dari kualitas maupun kuantitas menyebabkan dunia kerja harus berjuang untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, dan fleksibelnya untuk dapat berinovasi secara cepat dan tepat. Antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas pelayanan. Pada instansi pemerintahan seperti MRT, orientasi bukanlah pada keuntungan, melainkan pada kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, kepuasan masyarakat pengguna jasa khususnya transportasi. Dalam mencapai tujuan tersebut, instansi pemerintah lebih memusatkan perhatiannya kepada pelayanan dengan sebaik-baiknya. Simulasi adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk memformulasikan dan memecahkan model dari golongan yang luas. ProModel adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mensimulasikan atau memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Permasalahan: yang pertama, antrian penumpang yang membludak di loket isi saldo. Yang kedua, kurang sigapnya para petugas pada saat melayani konsumen. Yang ketiga, jauhnya jarak antar loket. Pembatasan masalah: yang pertama, penelitian ini dilakukan di MRT Jakarta. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada bagian loket isi saldo penumpang di MRT. Ketiga, penelitian ini dilakukan pada bagian pelayanan loket isi saldo di MRT Stasiun Duku Atas di saat jam-jam sibuk. 4. Penelitian ini tidak menghitung pendanaan atau biaya pada MRT Stasiun Duku Atas. Perumusan masalah: yang pertama, berapakah rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan pelanggan dalam mengantri loket di MRT? Kedua, bagaimana menentukan model sistem antrian yang sesuai pada MRT? Yang ketiga, bagaimana simulasi model antrian yang sesuai pada MRT? Tujuan penelitian tugas akhir ini: yang pertama, mengetahui rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan pelanggan dalam mengantri loket isi saldo di MRT. Yang kedua, menentukan model sistem antrian yang sesuai pada MRT. Yang ketiga, dapat membuat simulasi model antrian yang sesuai pada MRT. Landasan teori: teori antrian pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang pada tahun 1901. Prinsip teori antrian: mengantri adalah customer dan server. Tujuan teori antrian: antrian adalah untuk meminimumkan total biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Struktur sistem antrian ada 4 macam. Yang pertama, satu saluran satu tahap, single channel single phase. Yang kedua, banyak saluran satu tahap, multi channel single phase. Yang ketiga, satu saluran banyak tahap, single channel multi phase. Yang keempat, banyak saluran banyak tahap, multi channel multi phase. ProModel. ProModel singkatan dari Production Modeler.
adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ProModel. ProModel sendiri berfokus pada persoalan penggunaan sumber daya, kapasitas produksi, dan tingkatan persediaan. Berikut kerangka pemecahan masalah. Ya, bisa dilihat ini berikut kerangka pemecahan masalah. Yang pertama kita melalui studi pustaka, lalu studi pendahuluan, kita identifikasi masalahnya, lalu ke pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, lalu kita uji data tersebut cukup atau tidaknya. Selanjutnya ke pengolahan data, lalu analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Pengumpulan data. Berikut contoh layout awal stasiun Duku Atas di loket. Bisa dilihat di sini layout awal. Masing-masing masih terdapat satu customer service. Belum ada penambahan di sini. Ini adalah salah satu contoh layout awal stasiun MRT Duku Atas yang saya gambarkan melalui software ProModel. Berikut ini adalah rumus metode Slovin. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, E kecil sama dengan batas toleransi kesalahan. Maka dihitung jumlah sampel sebagai berikut. N kecil sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,1 kuadrat. Kenapa di sini saya menggunakan 1000? Karena pada saat jam-jam sibuk dari jam 6 sampai jam 9 itu terdapat 1000 customer di bagian loket selatan barat. Walaupun di setiap loket MRT stasiun Duku Atas terdapat customer, tidak banyak seperti di loket bagian selatan barat. Di loket bagian selatan barat terdapat 1000 customer, maka saya gunakan 1000 di sini. Dan 1000 dibagi 11 hasilnya 90,90. Maka dari itu sampel yang saya ambil sebanyak 91. Berikut data waktu kedatangan. Ya, di sini ada 91 sampel. Data waktu pelayanan. Di sini juga ada 91 sampel. Pelayanan di loket dan di tap in. Lanjut masuk ke pengolahan data. Yang pertama-tama membuat simulasi sistem antrian pada aplikasi ProModel. Sebelum kita membuat simulasi sistem antrian pada aplikasi ProModel, kita buka dulu aplikasi ProModel. Selanjutnya, membuat location. Kita klik tab location. Berikut contoh hasil location yang ada di ProModel. Lanjut ke menentukan entities. Kita klik. Selanjutnya membuat processing. Ya. Lalu membuat arrival. Ya, di sini membuat perbaikan sistem antrian. Nah, di sini sudah terdapat 2 customer service di loket selatan barat. Nah, di sini berarti loket selatan barat ini sudah menggunakan struktur sistem antrian multi channel single phase.
Ini adalah salah satu contoh cara memperbaiki layout pengisian saldo di MRT Stasiun Duku Atas dengan cara menambahkan customer service di loket pengisian saldo bagian selatan barat di software ProModel. Pertama-tama kita klik build, lalu location. Nah, di sini kita cari nih loket selatan barat. Kalau udah ketemu, ke tab unit, klik. Ini kan tadi kan satu. Kalau satu tuh masih menggunakan struktur sistem antrian single channel single pass. Kita ganti dua customer service. Nah, sudah jadi. Sekarang jadinya setelah diperbaiki berubah menjadi struktur sistem antrian multi channel single pass. Sebelum kita jalankan, kita klik menu simulation, lalu ke option, kita ganti di sini jadi angka 3. Kenapa angka 3? Karena saya meneliti selama 3 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Kita oke. Lalu kita play. Yes. Setelah di yes, muncullah hasil. Nah, ini hasil-hasilnya nih yang setelah dijalankan oleh software ProModel. Inilah contoh hasil simulasi menggunakan software ProModel. Yang pertama, tab location. Di sini ada 2 tab location. Yang atas itu hasil tab awal menggunakan struktur sistem antrian single channel single pass, dan yang di bawah itu tab location menggunakan struktur sistem antrian multi channel single pass. Selanjutnya ada tab location stats multi. Bisa dilihat. Selanjutnya ada tab location stat single, sama seperti atas bawah. Yang atas itu sebelum dilakukannya perbaikan, dan yang di bawah sesudah dilakukan perbaikan. Selanjutnya ada tab file arrivals. Nah, di sini itu di total file arrival, kenapa 0 semua, mau sesudah dan sebelum diperbaiki? Karena mau satu customer service, mau ada penambahan atau penambahan lah, itu tetap saja tidak ada yang gagal masuk ke dalam antrian, pasti selalu berhasil masuk ke dalam antrian customer. Selanjutnya ada tab entity activity, dan yang terakhir ada tab entity stats. Di sini presentasi waktu menunggu terlihat sangat jelas perubahannya sebelum dan sesudah. Sebelum itu 5,54 di loket selatan barat, dan setelah diperbaiki adanya penambahan customer service pada loket selatan bagian barat berubah menjadi 0,07. Sangat signifikan perubahan. Analisis data yang diperoleh dari 4 pintu loket pengisian saldo didapat masih ada terjadinya penumpukan antrean di loket pengisian saldo bagian selatan barat. Maka dari itu dilakukan analisis lebih lanjut. Dari hasil pengamatan, langsung rata-rata waktu tunggu kedatangan customer sebesar 25 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani customer sebesar 17 detik. Dan setelah dilakukan simulasi menggunakan aplikasi ProModel, ternyata masih ada penumpukan customer di loket pengisian saldo bagian selatan barat.
Hal ini dikarenakan kurang cepatnya customer service melayani customer sehingga terjadinya penumpukan antrian di loket pengisian saldo. Pembahasan. Untuk mengatasi masalah antrian tersebut, harus dilakukan perubahan struktur sistem antrian, yaitu dari layout awal single channel single pass menjadi layout yang sudah diperbaiki multi channel single pass. Hal ini dilakukan agar customer service lebih cepat melayani customer sehingga tidak terjadi penumpukan di jalur antrian loket pengisian saldo bagian selatan barat. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan struktur sistem antrian sebelum dan sesudah diperbaiki. Lebih condong lebih ke presentasi waiting di tab entity stats. Kesimpulan yang pertama, rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan pelanggan untuk mengantri di loket dapat dilihat dari hasil menjalankan aplikasi ProModel pada bagian entity stats di tab waiting. Sebelum melakukan perbaikan dengan menggunakan model struktur sistem antrian single channel single pass, jumlah satu loket pengisian saldo didapati hasil presentasi waktu menunggu sebesar 5,54%. Dan setelah melakukan perbaikan dengan menggunakan struktur sistem antrian multi channel single pass, presentasi waktu menunggu menjadi 0,07%. 2. Model sistem antrian yang tepat pada stasiun MRT Duku Atas, terkhusus pada bagian loket selatan barat, yaitu model sistem antrian multi channel single pass, dikarenakan adanya penambahan customer service sehingga pelayanannya lebih cepat. 3. Dengan menganalisis layout awal lalu dibuat menggunakan aplikasi ProModel dan melakukan perbandingan dengan struktur sistem antrian yang baru untuk mendapatkan hasil terbaik, sehingga didapatkan model struktur sistem antrian multi channel single pass yang terbaik untuk sistem antrian di MRT. Saran yang pertama, sebagai salah satu perusahaan transportasi yang baru berkembang di Indonesia, PT MRT Jakarta hendaknya terus mempertahankan dan melakukan peningkatan fasilitas mutu pelayanan terhadap customer. Yang kedua, stasiun MRT Duku Atas dapat menambahkan customer service pada loket pengisian saldo bagian selatan barat agar pelayanan terhadap customer lebih cepat. Ketiga, sebaiknya MRT di stasiun Duku Atas mengupayakan optimalisasi antrian dengan menyatukan loket selatan menjadi satu loket dengan 2 customer service agar pelayanan di loket bagian selatan, baik yang ramai maupun tidak begitu ramai, dilayani dengan 2 customer service sehingga pelayanan lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan antrian. Terima kasih sebelumnya. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.